Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Abdul Rahim SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 ILSPW akan menampilkan video KIN dengan modul pembelajaran PBL Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Sudah sarapan pagi? Sudah. Bagi yang belum sarapan, nanti ketika jadi istirahat silakan sarapan. Kemudian juga kepada anak bapak untuk membiasakan diri sarapan pagi. Ya, kali ini salah satu untuk menjaga kesehatan diri kita. Bisa dipahami? Bisa. Baik, seperti biasa kepada ketua kelas untuk disiapkan terlebih dahulu. Perhatian siap rekaman perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak absen, tugaskan namanya baik-baik, tidak ada yang ribut, tidak ada yang bersuara. Kelas 8 Adrianingsih, Pak. Ades, Hadir, Pak. Alvina Rahmayani, Hadir, Pak. ya. Altaf Faiza, Hadir, Pak. Alfika Ahmad, Hadir, Pak. Dinda Hunayfi. Hadir? Hadir semuanya? Hadir, alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah anak bapak semuanya, pada hari ini kita masuk materi bab yang ketiga, yaitu bercerita tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum itu kita sedikit mengulas materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada materi bab yang kedua yang bercerita tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Bercerita kita tentang misi dakwah Rasulullah di Madinah ini erat kaitannya dengan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kenapa demikian? Perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu selain menjadi nabi dan rasul, beliau juga diamanahkan, dipercayakan sebagai presiden di Madinah. Maka secara otomatis wafatnya Rasulullah SAW, maka kosonglah jabatan presiden, jabatan khalifah, jabatan kepala negara di Madinah. Jadi ada ada kaitan antara materi bab yang kedua dengan bab yang ketiga. Sebelum kita melangkah lebih lanjut,
Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara anak-anak Bapak yang tahu siapa saja sahabat Rasulullah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Coba. Satu orang. Oke. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi perlu kita pahami bahwasanya di antara sekian banyak sahabat Rasulullah itu hanya ada 4 orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Tentunya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sebenarnya materi dulu di saat kita PDTA atau FDA. Jadi anak-anak Bapak yang hari ini sudah lupa harus belajar ekstra kembali, mengingat materi yang dulu pernah kita pelajari. Baiklah, di sini Bapak akan sampaikan sedikit sebelum kita belajar lebih lanjut. Judul kita adalah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada peta konsep apa yang menjadi pembahasan kita. Jadi ingat, yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah kita fokus membahas satu khalifah saja, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat peta konsep yang pertama adalah latar belakang terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, problematika permasalahan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir adalah kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Apa yang diharapkan setelah kita belajar materi ini? Di sini kita lihat ada 4 poin. Yang menjadi tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan latar belakang terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Ingat baik-baik. Setelah kita belajar materi ini, kalian bisa menjelaskan, mampu menjelaskan latar belakang atau proses terbentuknya Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kedua? Peserta didik mampu menjelaskan biografi, ya, riwayat singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa nama asli beliau, apa gelarnya, dan lain sebagainya yang terkait dengan biografi Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, yang muncul pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Apa maksudnya? Setelah kita belajar materi ini, kita tahu apa saja permasalahan, apa saja problematika yang terjadi, yang muncul di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir, yang menjadi tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mendeskripsikan, menceritakan, menggambarkan kebijakan dan juga prestasi-prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jelas sampai di sini? Oke, kita melangkah pada kegiatan berikutnya. Ada profil pelajar Pancasila. Karena kita menggunakan kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kreatif. Lanjut, ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Karena kita di madrasah ada namanya PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama, keteladanan, ukhuwah. Kemudian yang kedua, lurus dan tegas atau iktidal. Berikut, ya, di sini Bapak membagi kalian menjadi beberapa kelompok karena
Bapak pada materi hari ini menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, maka kita belajarnya problem oriented namanya. Problem oriented. Kita belajar berbasis masalah. Jadi nanti akan Bapak bagikan, kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian ada sub materi yang Bapak berikan, masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi, mencari masalah, menemukan masalah, kemudian setelah kalian temukan masalah, kalian observasi bersama-sama. Setelah diobservasi, kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, nanti ada hasil yang kalian peroleh. Setelah itu baru kita presentasi di depan. Jadi inilah langkah pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke. Sekarang Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Ingat, dari video ini kita saksikan bersama-sama, kita analisa, kita amati, kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasi masalah, menentukan masalah. Kemudian nanti masalah yang kita temukan di sini silakan kita catat secara berkelompok. Kemudian setelah kita catat, kita analisa, kita rumuskan, dan nanti ada hasil yang akan kalian buat. Hasil inilah nanti yang akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, baiklah. Sekarang kita saksikan video pembelajaran. Ya, tentang apa? Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, terkhusus tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebentar ya, lagi proses karena di tempat kita jaringan yang kurang bagus, jadi agak lambat ya. Harap di maklumi. Bapak bangga hari ini masuk ke kelas 8D. Kenapa demikian? Karena Bapak menjadi laki-laki yang paling ganteng ya. Kenapa? Karena Bapak satu-satunya laki-laki yang di kelas ini. Betul apa betul? Oke. Nah sekarang kita fokus. Kita saksikan video pembelajaran ini. Kemudian kalian temukan, kalian identifikasi masalah yang ada. Selamat menyaksikan. Silakan kalian lihat. Perhatikan, dengarkan, pahami.
Baiklah, kita sudah sama-sama lihat ya video pembelajaran terkait tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini merangkum. Yang pertama, latar belakang terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, biografi Abu Bakar. Yang ketiga, problematika di masa pemerintahan Abu Bakar. Kemudian yang keempat adalah prestasi dan kebijakan Abu Bakar. Jadi dari video yang kita lihat bersama-sama, Bapak berikan tugas kepada kalian ya, untuk kelompok 1. Diperhatikan, ini untuk kelompok 1. Silakan kalian kumpulkan informasi terkait dengan latar belakang terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Kemudian kalian tentukan masalah apa yang muncul dari terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Bisa dipahami kelompok 1? Untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini membahas tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tadi di video dijelaskan begitu banyak informasi yang menerangkan tentang biografi, riwayat singkat tentang Khalifah Abu Bakar. Sedangkan kelompok 3 ini membahas tentang problematika permasalahan yang muncul di pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Selama beliau berkuasa, apa saja masalah yang muncul? Paham? Kemudian untuk kelompok yang terakhir, silakan kalian identifikasi kebijakan dan juga prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Oke. Dan sekarang masing-masing kelompok silakan berdiskusi sesuai dengan perintah dan instruksi yang Bapak berikan. Dimulai dari sekarang. Ada masalah? Paham tugas Bapak? Kalau ada kendala, silakan diskusikan bersama. Kalau tidak terselesaikan, bisa laporkan ke Bapak. Bapak dua bagaimana, Bapak? Informasi yang terkait biografi, artinya apa saja materi informasi yang berkaitan dengan biografi Abu Bakar. Ini kalau buka ya, kan kalau analisa itu tadi kan ada video kan, akan lihat karena amati karena resah. Siapa yang kurang, silakan diskusi sama. Oke. Kelompok 3, apa materinya tadi? Problematika dan permasalahan di masa. Jadi kalian sudah ini silakan kalian identifikasi dari video pembelajaran dan juga dari LKS ya, apa saja masalah yang terjadi di masa Abu Bakar. Masalahnya ini baik istilahnya berasal dari internal ataupun berasal dari eksternal, berasal dari dalam. Kelompok 4 apa materi tadi? Kebijakan dan prestasi. Jadi kita kumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan prestasi. Apa saja kebijakan Abu Bakar selama beliau kita kumpulkan setelah oke, nanti kita berdiskusi.
Sudah semuanya? Sudah. Jadi baik, karena masing-masing kelompok sudah berdiskusi, kemudian Bapak yakin masing-masing kelompok sudah punya catatan-catatan yang terkait informasi tentang materi yang diberikan. Jadi kita melangkah pada kegiatan berikutnya, yaitu presentasi hasil diskusi yang telah kalian buat. Sekarang Bapak minta kepada kelompok yang pertama, silakan maju ke depan. Silakan presentasi hasil diskusi yang telah kalian bahas bersama-sama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terbentuk setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan ketika Rasul hidup selain menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga menjadi kepala negara. Atas dasar inilah para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah sebagai kepala negara. Dalam musyawarah tersebut terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di mana Muhajirin mencalonkan Abu Bakar sebagai khalifah dan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Akhirnya perbedaan dan perdebatan tersebut diselesaikan oleh Umar bin Khattab. Umar beralasan yang berhak menjadi khalifah harus berasal dari suku Quraisy karena Rasulullah berasal dari suku Quraisy. Itulah presentasi dari kami tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, semuanya perhatikan. Penampilan dari kelompok 1 sudah bagus. Informasi yang disampaikan cukup jelas bagi kita. Bapak akan review sedikit. Yang pertama, mereka menceritakan tentang latar belakang terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Ingat, Khulafaur Rasyidin ini terbentuk setelah Rasulullah wafat. Pak, kenapa terbentuk Khulafaur Rasyidin? Simak baik-baik. Rasul ketika beliau hidup, selain menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga adalah kepala negara. Beliau adalah presiden. Beliau adalah seorang khalifah. Ketika Rasul wafat, apa yang terjadi? Kosonglah jabatan kepala negara. Maka otomatis para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar mereka bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah sebagai kepala negara. Ingat, yang diganti itu kepala negaranya, bukan Rasulnya, karena Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Bermusyawarahlah Ansar dan Muhajirin. Namun terjadi perbedaan pendapat, terjadi perdebatan. Muhajirin ingin yang jadi khalifah itu Abu Bakar, sedangkan Ansar menginginkan Sa'ad bin Ubadah. Mereka berdebat, tidak ada yang mengalah. Muncul Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Wahai saudaraku, sesungguhnya yang berhak menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau berasal dari suku Quraisy, Rasul berasal dari suku Quraisy. Dan ingat, ketika Rasul sakit, Rasul tidak bisa menjadi imam sholat subuh. Siapa yang menggantikan Rasul jadi imam? Abu Bakar. Ini mengisyaratkan kalau Rasul sakit, Rasul tidak ada lagi, maka Abu Bakar lah yang akan menjadi imam atau menjadi pemimpin. Terima kasih kepada kelompok pertama. Ya, terima kasih. Bagus, silakan kembali. Oke. Kita masuk ke kelompok yang kedua. Materinya tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membahas biografi Abu Bakar As-Siddiq.
jelasnya sudah bagus, informasi yang disampaikan lengkap, informasinya jelas. Oke, Bapak review untuk kelompok 2. Ini mereka bercerita tentang biografi. Biografi itu apa? Sejarah singkat, riwayat hidup dari Abu Bakar As-Siddiq. Dimulai dari nama ayahnya. Nama ayahnya adalah Abu Quhafah. Nama ibunya Salma binti Sakhar. Nama kecilnya Abdul Ka'bah. Lahirnya 573 Masehi. Beliau ini diberi gelar oleh Rasulullah. Apa gelarnya? As-Siddiq, yang membenarkan. Kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini merupakan khalifah pertama dalam susunan Khulafaur Rasyidin, dan beliau menjabat lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Kenapa singkat? Karena setelah itu beliau wafat atau meninggal dunia. Terima kasih pada kelompok 2. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Lanjut untuk kelompok yang ketiga, materinya tentang problematika dan permasalahan masa Abu Bakar. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yaitu materi tentang problematika dan permasalahan di masa Abu Bakar As-Siddiq. 1. Munculnya gerakan murtad atau banyaknya orang yang keluar dari agama Islam. 2. Munculnya nabi-nabi palsu seperti Aswad al-Ansi, Malik bin Mudarrab, Tulaiha bin Walid, Musailamah al-Kadzab. Dari nabi-nabi palsu tersebut, Musailamah al-Kadzab adalah yang paling besar. 3. Adanya sebagian dari umat Islam yang enggan membayar zakat. Perang yang terjadi pada masa Abu Bakar melawan nabi-nabi palsu dikenal dengan perang Riddah dan Yamamah. Demikian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Materinya tentang problematika permasalahan pada masa Khalifah Abu Bakar. Ingat ya, penampilannya sudah bagus, informasinya jelas dan lengkap, singkat, padat. Ada berapa problematikanya? Ada 3. Yang pertama, munculnya gerakan murtad. Setelah Abu Bakar jadi khalifah, banyak orang yang keluar dari Islam. Mereka tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan mereka berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Abu Bakar. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu. Ada orang yang mengaku-ngaku dirinya nabi. Ada namanya Aswad al-Ansi, ada Malik bin Nuwairah, ada Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, ada Musailamah al-Kadzab. Di antara nabi palsu ini yang paling banyak pengikutnya adalah Musailamah al-Kadzab. Yang ketiga problemnya adalah adanya di antara umat Islam yang enggan, yang malas membayar zakat. Ingat, orang melawan nabi-nabi palsu disebut dengan orang riddah. Orang melawan Musailamah al-Kadzab disebut dengan orang Yamamah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Dipersilakan kembali ke tempat. Lanjut untuk kelompok yang terakhir, kelompok yang keempat. Presentasi materi tentang kebijakan dan prestasi Khalifah Abu Bakar. Dipersilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kita review materinya tentang prestasi dan kebijakan Khalifah Abu Bakar. Ingat, selama menjabat 2 tahun 3 bulan ada beberapa kebijakan. Yang pertama, mengurangi kaum murtad, ya, dan juga nabi-nabi palsu. Kenapa perlu dikurangi? Karena ini mengganggu stabilitas keamanan Madinah. Inilah dasar kenapa mereka itu dikurangi. Langkah yang kedua, apa kebijakan Abu Bakar? Yaitu adalah kodifikasi Al-Quran. Apa itu kodifikasi Al-Quran? Pembukuan Al-Quran. Al-Quran itu dibukukan. Kenapa? Karena ketika perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, banyak para hafiz, banyak para penghafal Al-Quran yang syahid, yang meninggal dunia. Sehingga muncul ide dari Umar bin Khattab. Beliau sampaikan kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Jelas ya. Yang ketiga, melakukan perluasan wilayah. Ingat, kemana? Ke beberapa daerah seperti Persia dan Bizantium. Perluasan wilayah ini bukanlah suatu bentuk penjajahan. Beda sama Belanda datang ke Indonesia, beda dengan Jepang datang ke Indonesia, berbeda dengan Portugis datang ke Indonesia. Tetapi Abu Bakar mengirim panglima perangnya ke Persia dan Bizantium adalah untuk menyebarkan agama Islam dengan cara persuasif sesuai dengan konteksnya, rahmatan lil alamin. Jelas semuanya? Oke, kepada kelompok 4 dipersilakan kembali ke tempat. Dan aplaus untuk kita semua. Baik, kita masuk pada kegiatan berikutnya. Ini ada tugas, silakan kalian jawab secara mandiri, ya, mandiri, bukan mandi sendiri, tapi sendiri-sendiri, ya. Silakan, di sini ada pertanyaan, silakan kalian jawab di kertas selembar. Ini dia ya, kerjakan soalnya 5 soal terkait materi kita pada hari ini. Waktunya diberi 5 menit. 1 soal itu 1 menit. Dipersilakan. Kerjakan ya. Soal yang diberikan adalah soal yang sangat mudah terkait materi kita pada hari ini. Saking mudahnya hampir gak kelihatan sulitnya, ya. Ya sejenak bahaya. Jawab soalnya. Yang diminta itu jawaban bukan senyuman. Berarti dia menyimak dari awal sampai akhir pembelajaran. Perlu kita contoh, perlu kita tiru. Sudah semuanya? Oke, bagi yang sudah siap, sekarang Bapak yang ambil. Nggak perlu diantar. Bapak yang ambil kerjanya, tugas kalian.
Ya, Bapak beri kemudahan. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Hah? Belum siap? Udah. Nah, ini dia sini. Ya, jawabannya bagus, hampir sempurna. Kelompok 1 mana? Ya, bagus ya, bersih ya, rapi tulisannya. Proses demi proses sudah kita lewati. Alhamdulillah, dari awal pertemuan sampai akhir semuanya aman, lancar dan terkendali. Ya. Dan Bapak berharap pada kalian materi yang sudah kita bahas pada hari ini kalian pelajari lagi di rumah sambil diingat, karena insya Allah kita tanggal berapa ujian? 4. Hari Senin kita akan ujian semester. Jadi materi ini tolong dibaca, mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dan kalian mendapatkan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena waktu juga sudah habis, kita sudahi pertemuan kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.